Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kekacauan terkait tentang pemahaman gender, yang mana kita mengetahui telah muncul sebuah paham yang sangat mengecewakan dan menyimpang dari Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang menganut paham LGBTQ. Mereka memahami terkait tentang adanya sebuah kondisi yang tidak seharusnya demikian. Yang awalnya mereka adalah laki-laki, kemudian ia menyadari bahwa dia tidak seharusnya menjadi laki-laki, akibatnya dia menjadi seorang perempuan. Dan kita mengenal istilah itu dengan istilah transgender. Kemudian ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, ada juga orang yang sangat luar biasa ingin menekankan tentang bagian manakah yang lebih berkuasa, apakah laki-laki ataukah perempuan. Tetapi dari teks kita hari ini, kita diajarkan satu hal yang penting, bahwasanya sebenarnya antara laki-laki dan perempuan di sana terletak suatu hal yang saling melengkapi. Laki-laki tidak akan bisa ada tanpa adanya perempuan, tetapi perempuan juga harus ingat bahwa mereka juga tidak akan pernah ada jika tanpa ada laki-laki. Sebenarnya teks kita hari ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ini, kita melihat suatu hal yang sangat rumit. Ini menyangkut tentang bagaimana suatu otoritas itu diturunkan. Ketika seorang laki-laki memiliki otoritas atau kepalanya adalah Allah atau Kristus, perempuan kepalanya adalah laki-laki. Kita memang bukan orang yang memiliki tradisi yang demikian. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah jika seorang perempuan akan berdoa atau dia ingin bernubuat di depan orang banyak, maka dia harus mempergunakan hal yang menundukkan kepalanya. Tetapi kita, orang Batak secara khusus atau orang Indonesia secara umum, yakni orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Tetapi yang menjadi sangat penting yang perlu kita pahami adalah kita mengetahui tentang di mana posisi kita berada. Sebenarnya kita semua sama di mata Tuhan, tetapi dalam kesamaan di dalam Tuhan itulah kita semakin menyadari tentang bagaimana peranan kita masing-masing yang hendak saling melengkapi.
Dan di sanalah letak menariknya bagaimana menjalani kehidupan ini. Kita harus memikirkan ini baik-baik, saudaraku. Jika kita tidak selesai persoalan tentang apa yang disampaikan dalam teks ini, maka selamanya kita akan bermasalah tentang hal yang berkaitan dengan gender. Laki-laki akan merasa mereka lebih superpower dari perempuan. Perempuan juga akan mungkin berkata, ini eranya emansipasi wanita. Dan ini persoalan, karena orang-orang selalu mendengungkan terkait tentang kesetaraan gender. Tetapi ketika kesetaraan gender itu ditekankan pada semua aspek, ternyata mereka berkata, bukankah kami adalah makhluk yang paling lemah yang harus dilindungi? Dan semuanya akhirnya menjadi persoalan yang menjadi luar biasa, karena kita memiliki pemahaman yang setengah-setengah. Milikilah prinsip yang benar dan baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Jangan melenceng dari apa yang ditekankan dari pengajaran oleh Alkitab itu. Sehingga ketika kita sudah memahami tentang keberadaan kita dalam kebenaran itu, maka kita akan mampu memposisikan diri dengan baik dan benar. Dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, hendaklah saudara memahami semua ini, bahwasanya kita hidup untuk saling melengkapi. Dan di dalam Allah, kita adalah sama. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami petunjuk yang jelas dan menegaskan tentang keberadaan kami masing-masing, laki-laki dan perempuan. Kami memohon ya Tuhan supaya Engkau menunjukkan kepada kami senantiasa kebenaran, supaya kami mampu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, tidak melawan, dan kami selalu menjunjung tinggi otoritas tertinggi itu, bahwa Engkaulah yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.